Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya yang mengikuti Gelora Talks hari ini dari yang ada di sini khususnya. Ini ada Dr. Ziki. Ini baru diangkat sebagai ketua bidang kesehatan di Partai Gelora, dan ada Dr. Andes Oman Abdurrahman. Ini ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Juga ada Dr. Alex Ginting, Alexander ya. Ini dari Satgas Nasional COVID, dan juga bersama kita ada yang ikut sebagai pembicara dari Zoom. Secara online ada Dr. Siti Fadila, dan juga ada Profesor Hamdi Muluk, juga ada Profesor Dr. Kiai Haji Khalil Nafis dari MUI. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita berbicara tentang lonjakan besar COVID, yang saya tidak tahu apakah ini akan disebut gelombang kesekian. Tapi pada kesempatan ini kita akan membicarakan sejauh mana sistem kesehatan kita mampu menghadapi lonjakan besar ini. Sebelum itu saya ingin berbicara sedikit yang agak pribadi, khususnya untuk para pembicara di sini. Bulan Februari yang lalu, ibu saya almarhumah meninggal juga karena COVID. Dan di keluarga saya ada sekitar 12 orang yang terkena COVID. Jadi ketika saya berbicara tentang COVID ini sesuatu yang juga sangat pribadi bagi saya. Di samping tentu saja ini adalah masalah besar kita sebagai bangsa. Saya ingin melihat masalah ini dari dua perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif keagamaan. Saya sengaja memulainya dari perspektif keagamaan karena ini juga berasal dari pengalaman pribadi ketika ibu saya dan juga beberapa anggota keluarga saya terkena COVID. Persoalan paling besar yang kita hadapi pada dasarnya adalah bukan sekedar penyakit baru yang namanya COVID ini, tapi karena tingkat ketidakpastian akibat begitu banyaknya informasi yang simpang siur tentang COVID ini, yang membuat bukan hanya para pasien yang menghadapi persoalan psikologis yang akut, tapi juga saya menyaksikan sendiri bahwa para dokter juga menghadapi persoalan tentang tingkat keyakinan mereka dalam memberikan rekomendasi bagi pasiennya. Karena terlalu sedikit hal yang kita ketahui tentang masalah ini. Dan di luar sana kita mendapatkan informasi yang begitu simpang siur, yang bercampur antara informasi yang saintifik dan juga hoax dan disinformasi yang menyebar begitu rupa. Walhasil ini ada serangan besar terhadap optimisme kita. Dan persoalan inilah yang saya anggap penting untuk kita selesaikan dalam pendekatan keagamaan. Karena agama adalah sumber optimisme, bukan sumber fatalisme. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu dawa'an." Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu penyakit, melainkan Allah menurunkan bersama itu ada obatnya. Dan dalam hadis lain ada lanjutan dari teks ini, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Apakah obat itu diketahui oleh yang mengetahuinya atau tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya? Jadi ini ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap penyakit itu pada dasarnya
ada obatnya. Dan karena agama menyuruh kita untuk bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, tapi pada waktu yang sama juga menyuruh kita untuk, kalau dalam bahasa para ulama ini, al-akhzu bil asbab, mengambil seluruh sebab-sebab kesembuhan, mencari obatnya, mengikuti seluruh rekomendasi yang disebutkan oleh para dokter atau para saintis yang berhubungan dengan masalah itu, dan seterusnya. Dan karena itu makna tawakal di sini tidak boleh menjadi sumber fatalisme dalam kehidupan kita, tapi justru menjadi sumber optimisme kita. Dari sumber optimisme inilah kita melangkah kepada persoalan real yang kita hadapi, yaitu emergency management, yang sekarang berhubungan secara sangat kompleks dengan masalah yang kita hadapi. Persoalan emergency management ini menjadi sangat rumit dalam kasus pandemi kali ini, karena ini adalah satu masalah yang memiliki dimensi yang sangat banyak. Di sini ada dimensi sains. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa karena ini adalah makhluk baru bagi kita semuanya secara global, dan karena itu juga secara otomatis juga bagi para saintis, kita juga menyaksikan bahwa tingkat pengetahuan kita tentang masalah ini terlalu sedikit, dan karena itu ini juga menjadi sumber kesimpang siuran dalam informasi. Tetapi apa yang lebih buruk dari itu adalah bahwa kita tidak bisa mengkonsolidasi para saintis yang ilmunya berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan masalah ini, sehingga ada sesuatu yang ingin saya sebut sebagai otoritas sains. Otoritas sains ini penting sekali sebagai referensi bagi publik untuk mencegah kesimpang siuran secara informasi yang diterima oleh publik itu. Jadi maksud saya adalah bahwa satu dimensi dari isu pandemi ini, isu COVID ini adalah isu yang berhubungan dengan sains. Dan karena ini sesuatu yang baru, kita perlu waktu untuk mengetahuinya secara lebih akurat. Yang kedua, ini juga masalah yang mempunyai dimensi geopolitik yang sangat tinggi. Sekarang coba kita lihat bahwa virus ini datangnya dari China. Dan sekarang kita di Indonesia juga menggunakan vaksin dari China. Dalam makna geopolitiknya, kita di sini adalah korban, dan pada waktu yang sama, setelah itu menjadi konsumen. Ini menyakitkan sebagai satu fakta. Tapi kita juga melihat di sini ada racing luar biasa, ada perlombaan luar biasa dari paling tidak 4 kekuatan utama dunia, ada Amerika, ada Eropa, ada Rusia, dan ada China di sini, misalnya dalam produksi vaksin. Apakah industri ini kelak akan menjadi salah satu leading industry di masa yang akan datang, atau farmasi secara keseluruhannya akan menjadi leading industry secara di masa yang akan datang? Ini juga akan menjadi satu persoalan geopolitik. Tapi ada yang lebih buruk dari itu, yaitu tentang kemungkinan COVID ini juga digunakan sebagai senjata dalam konflik geopolitik. Dan karena itu kita menyaksikan disinformasi yang luar biasa banyaknya. Misalnya tentang keburukan dan kelebihan masing-masing dari vaksin yang sedang akan kita gunakan. Ada faktor lain yang berhubungan dengan ini dari 2 persoalan tadi itu, yaitu persoalan yang berhubungan dengan sisi sains yang membuat kita sangat membutuhkan adanya otoritas sains, dan yang kedua adalah pemantauan dan analisis terhadap tren geopolitik yang berhubungan dengan masalah ini, dan bagaimana ini akan mempengaruhi keseluruhan tata hubungan kita secara global. Juga dari sinilah kita bisa membayangkan kebijakan ekonomi yang mungkin diambil oleh pemerintah, dan yang bagian yang keempatnya adalah yang berhubungan dengan otoritas pelayanan. Tentu saja ini berbeda dengan misalnya
ketika kita menghadapi bencana alam. Ada gempa bumi di satu tempat, ada banjir, dan seterusnya. Itu jauh lebih sederhana. Tetapi saya bisa membayangkan betapa rumitnya orang-orang yang bekerja di Satgas Nasional yang menangani COVID ini, termasuk di tempatnya Pak Ginting ini, yang saya maksud. Karena saya bisa membayangkan bahwa penanganan persoalan ini pastilah sangat rumit. Tetapi justru karena faktor-faktor yang sangat kompleks ini tadi, maka kita membutuhkan penguatan dan perbaikan terus-menerus pada emergency management kita. Dan bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, ini adalah momentum untuk menumbuhkan solidaritas nasional. Dan karena itu, semangat kolaborasi harus kita bangun dalam penanganan masalah ini. Mari kita berhenti untuk saling menyalahkan, tetapi membangun sebagai gantinya semangat berkontribusi, semangat solidaritas. Karena pada akhirnya kita semualah yang bisa menjadi korban. Dan pada akhirnya kita jugalah yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi ini. Saya kira Gelora Talks pada sore hari ini ingin membicarakan masalah itu, dan kita mengundang mereka yang kita pikir terlibat secara langsung untuk membicarakan apakah sistem kesehatan kita ini benar-benar mampu menghadapi tantangan besar ini. Kita juga menghadirkan psikolog seperti Pak Hamdi, Prof. Hamdi Muluk, karena ini juga mempunyai hubungan dengan cara kita menjaga public mood, supaya kita bukan hanya nanti sistem kesehatan kita yang mungkin saja kolaps, tapi terutama mood kita sebagai bangsa tidak boleh rusak karena masalah yang sedang kita hadapi ini. Saya berharap mudah-mudahan tema kali ini memberikan tambahan informasi dan pengayaan, serta juga pencerahan bagi kita semuanya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir di sini dan juga yang ikut berkontribusi secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.